Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitria. Di sini saya akan membuat tutorial penginputan transaksi pada aplikasi Jahir. Untuk cara-caranya bisa dilihat pada video berikut ini. Yang pertama, di sini kita membuat data baru, lalu isi nama perusahaan, alamat perusahaan, dan lain-lainnya sesuai dengan yang sudah ada. Nah, jika sudah selesai diisi, kita langsung saja klik lanjutkan, lalu pilih untuk bulannya itu bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Desember. Lalu lanjutkan, di sini langsung proses aja. Untuk bidang usahanya di sini kita pilih usaha manufaktur, lalu dilanjutkan, dan ininya ditunggu aja sampai prosesnya selesai. Untuk selanjutnya di sini kita akan mengisi nilai mata uang. Nah, untuk dolar nominalnya kita sesuaikan dengan nominal dolar saat ini. Lalu selesai dan tunggu prosesnya sampai selesai. Selanjutnya di sini kita akan mengedit nama akun terlebih dahulu. Untuk mengedit nama akun kita pergi ke menu data-data lalu data rekening. Nah, setelah itu kalian bisa edit akun apa saja yang akan kalian ganti. Jika sudah selesai, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal akun. Caranya yaitu pergi ke setting, lalu pilih saldo awal dan saldo awal akun. Lalu isi nominalnya sesuai dengan saldo awal yang ada pada soal. Kita isi saldo awal itu sampai nominal di bawahnya itu menjadi 0. Kalau sudah 0 itu tandanya sudah benar. Selanjutnya kita akan memasukkan nama customer dan juga vendor. Caranya pilih menu data-data, lalu data nama alamat dan klik baru. Lalu tinggal masukkan saja nama perusahaannya apa untuk customer. Dan jika sudah selesai diisi, kita langsung klik rekam saja dan lanjutkan untuk customer selanjutnya seperti yang ada di contoh video ini. Lalu untuk vendor caranya juga sama. Di sini kita perlu mengganti tipenya saja menjadi vendor, lalu masukkan nama perusahaannya, dan jika sudah selesai bisa diklik rekam dan dilanjutkan untuk perusahaan selanjutnya.
Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal piutang usaha. Caranya pergi ke setting, saldo awal, lalu saldo awal piutang usaha. Klik baru dan isi nama pelanggannya, terus tanggalnya, nomor invoice, dan juga nilai piutangnya. Kalau sudah selesai, langsung klik saja rekam dan diisi untuk saldo awal piutang selanjutnya. Langkah selanjutnya kita akan mengisi saldo awal hutang usaha. Caranya pergi ke setting, saldo awal hutang usaha. Lalu klik baru dan isi nama perusahaannya, tanggalnya, nomor invoice, dan juga nilai hutangnya. Dan kalau sudah selesai diisi, kita langsung klik rekap dan isi untuk saldo awal hutang selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat satuan pengukuran. Caranya itu pergi ke menu data-data, lalu satuan pengukuran. Di sini klik baru dan kita masukkan kode satuannya. Misalkan di sini cm, lalu untuk nama satuannya cm. Jangan lupa juga untuk unit dasarnya itu di checklist. Jika sudah selesai, langsung klik rekam. Dan dilanjutkan untuk unit satuan dasar lainnya, caranya sama dengan yang tadi. Selanjutnya, kita akan membuat satuan terbesar agar bisa dikonversi menjadi satuan dasar. Untuk langkah-langkahnya sama seperti yang tadi, hanya saja di sini tidak di checklist unit dasarnya. Untuk keterangannya jangan lupa diisi. Misalkan di sini 1 kg sama dengan 1000 gram. Selanjutnya pergi ke menu konversi satuan. Nah, lalu klik iya dan klik baru yang di atas. Untuk isi itunya sesuai dengan yang tadi, 1 kg berarti 1000 gram. Jika sudah selesai, klik rekam, lalu dilanjutkan untuk satuan dasar lainnya. Selanjutnya, kita akan membuat dan mengelompokkan dari jenis-jenis produk yang akan PT Abadi Jaya perjualbelikan. Caranya itu, klik modul data-data, lalu klik data produk, dan klik baru. Setelah itu, input kode barangnya, lalu masukkan deskripsi atau nama produknya. Jangan lupa juga tentukan kelompok barangnya dan satuan dasarnya.
Jika sudah selesai, klik rekam, lalu dilanjutkan hingga semua data produk terinput. Nah, kalau sudah selesai input data produknya, selanjutnya kita akan menginput saldo awal persediaan. Caranya yaitu klik menu setting, lalu klik saldo awal persediaan, lalu klik baru. Lalu input kode barang atau nama produknya. Setelah itu input stok awalnya, lalu input harga pokok satuannya, dan jika sudah selesai, klik rekam, lalu lanjutkan hingga semua saldo awal persediaan terinput. Selanjutnya, kita akan memasukkan data harta tetap. Untuk caranya, klik modul data-data, lalu klik harta tetap, lalu klik baru, terus isi nama asetnya. Setelah itu, pilih kelompok harta tetapnya, lalu tanggal belinya, harga beli, dan umur ekonomisnya. Setelah selesai, lalu rekam dan klik baru lagi untuk input nama aset yang lainnya. Lalu untuk transaksi pertama di sini pada tanggal 1 Januari 2024 itu dibayar alat tulis kantor sebesar 2.500.000 kepada Sipi Trimegah secara tunai melalui Bank BCA. Untuk caranya itu kita pergi ke modul kas dan bank, lalu kas keluar, lalu masukkan nama vendornya. Jangan lupa untuk tanggalnya juga disesuaikan. Setelah itu input kode akunnya, berarti di sini masuknya beban alat tulis kantor. Lalu input nilainya, setelah itu klik rekam.
Selanjutnya untuk transaksi kedua, di sini diterima pembayaran dari King Bakery atas piutang yang lalu sebesar 1 juta secara tunai melalui Bank BCA. Untuk caranya yaitu pergi ke modul penjualan, lalu pembayaran piutang. Setelah itu tentukan akun kasnya yaitu Bank BCA. Lalu input nama perusahaannya, sesuaikan tanggal transaksinya, input nomor invoice-nya, lalu input jumlah yang dibayarkan. Setelah itu, klik sebesar yang ada di atas, dan jika sudah selesai, klik rekam. Selanjutnya, untuk transaksi ketiga, di sini dibuat multi gudang untuk penempatan bahan baku, bahan produksi, dan barang yang siap dijual. Nah, untuk caranya itu, pergi ke modul data-data, lalu data gudang, klik baru, lalu isi kode gudangnya dan isi nama gudangnya. Lakukan hingga semua data gudang terinput. Selanjutnya untuk transaksi keempat, di sini dilakukan pembelian bahan baku secara kredit kepada PT Sumber Rejeki, sekaligus dilakukan pembayaran uang muka. Untuk cara-caranya, pergi ke modul pembelian, lalu klik tambah data di modul uang muka. Lalu tentukan akun kasnya. Lalu input nama vendornya. Setelah itu isi nominal di file sebesar. Setelah itu sesuaikan tanggal transaksinya dan input keterangannya jika berbeda. Lalu jika sudah selesai, klik rekam. Selanjutnya di sini kita input pembelian barangnya. Untuk cara-caranya, klik modul pembelian, klik tambah data penerimaan barang, lalu masukkan nama vendornya. Jangan lupa untuk isi tanggalnya. Nah, karena di sini ada termin, jadi kita isi termin pembayarannya. Lalu setelah mengisi termin pembayaran, masukkan nama barangnya dengan cara di double klik, lalu input jumlahnya, pilih satuan dan masukkan harganya. Dan dilanjutkan untuk menginput barang lainnya.
Jika sudah terinput semua, klik rekam lalu tutup. Nah, karena di sini yang dimasukkan hanya 4 transaksi, jadi kita langsung tutup buku aja. Caranya yaitu pergi ke menu tutup buku, lalu tutup buku akhir bulan. Setelah itu ini tinggal ditekan yes aja atau iya. Lalu jika kalian ingin melihat laporan akhirnya, kalian bisa pergi ke menu file, lalu setup informasi perusahaan, dan kalian tinggal lanjutkan lalu sesuaikan bulan dan juga tahunnya. Lalu pergi ke menu laporan. Di sana kalian bisa melihat laporan akhirnya seperti neraca, laba rugi, dan lain-lain.